Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku yang soleh dan soleha. Semoga hari ini kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuh dan taat kepada ayah dan ibu, dan jangan lupa selalu belajar dan mengaji. Masih bersama Radio Anak Muslim bersama saya Naufal akan membawakan radio kisah Nabi dan Rasul. Baiklah, sebelum kisah Nabi dan Rasul dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Sekarang kalian siap-siap ambil selimut dan selamat mendengarkan. Kisah Nabi Hud. Nabi Hud adalah putra Sam bin Nuh. Jadi ia adalah cucu Nabi Nuh. Nabi Hud diutus ke tengah-tengah kaumnya yang sangat durhaka. Mereka adalah suku Ad yang berbadan kuat dan besar. Suku Ad bertempat tinggal di sebelah utara Hadramaut, Yaman Selatan. Kaum Ad dikaruniai tanah yang subur lengkap dengan sarana irigasi yang baik. Air seolah memancar dari segenap penjuru untuk menyirami dan menyuburkan tanah pertanian dan perkebunan mereka. Berkaruniai Allah ini mereka hidup makmur. Mereka dapat membangun tempat tinggal yang indah dan megah, bangunan-bangunan dan istana-istana yang mewah. Kecenderungan manusia selalu lalai. Bila kemakmuran dan kemewahan sudah tercapai, mereka lupa diri dan hanya memperturutkan hawa nafsunya yang tak kenal puas. Mereka lupa akan menciptanya, mereka lupa bersyukur. Bukan Allah yang mereka sembah, tetapi berhala-berhala yang mereka buat dengan Samud, Sada, dan Al-Haba. Nabi Hud adalah seorang yang berlapang dada, berbudi tinggi, pengasih, penyantun, sabar namun cerdas dan tegas. Karena kesesatan kaumnya yang semakin menjadi-jadi, Nabi Hud menyeru mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan kesesembahan berhala dan batu. Dengan penuh ikhlas dan sabar, Nabi Hud menyeru umatnya yang telah sesat. Wahai kaumku, kalian telah menempuh jalan yang keliru dan sesat. Batu-batu berhala yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mampu memberikan kebaikan maupun kemelaratan. Hanya Allah yang pantas kita sembah. Dialah yang mampu memberikan rizki berlimpah ruah sehingga kalian dapat hidup makmur di muka bumi ini. Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Ingatlah, Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan perbuatan kita di muka bumi. Siapa yang beramal baik, kita akan mendapat pahala surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebaliknya, siapa yang berbuat jahat dan memaksiatan akan menerima siksa dan pengkhianatan. Ajakan Nabi Hud ini malah dilecehkan oleh kaumnya. Mereka berkata, "Mana bisa orang yang mati akan dihidupkan kembali? Itu hanya omong kosong dan bualanmu. Orang hidup hanya sekali, susah senangnya hanya di muka bumi ini. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada urusan lagi." Mereka bahkan berani mencerca Nabi Hud dan perbuatannya makin keterlaluan. Kemaksiatan merajalela. Mereka tidak mau menerima Nabi Hud sebagai utusan Allah, bahkan mengejeknya sebagai orang bodoh tidak berakal. Kisah tentang perilaku kaum Ad terhadap Nabi Hud.
dan ajakannya untuk beriman dan beribadah kepada Allah serta bersyukur kepadanya. Allah menurunkan azab atas kedurhakaan mereka. Bangsa Ad kemudian ditimpa musim kemarau panjang selama 3 tahun. Tak ada setetes hujan sama sekali dalam kurun itu. Rusaklah lahan pertanian dan perkebunan yang mereka banggakan selama ini. Bahaya kelaparan mengancam di mana-mana. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud masih berkenan memberikan peringatan kepada kaumnya dan menyeru mereka agar segera bertaubat. Karena hebatnya keingkaran kaum Ad terhadap ajaran Nabi Hud, maka jatuhlah keputusan Allah atas mereka. Bagaimana gagah beraninya manusia di muka bumi ini. Apabila datang siksaan Allah, maka semuanya pun akan binasa. Seketika itu, tiba-tiba terlihat di langit awan yang hitam terbentang panjang. Semua mata penduduk melihat ke atas. Maka berkatalah mereka yang ingkar, "Lihatlah awan itu, sebentar lagi hujan akan turun untuk menyiram tanah dan tanaman-tanaman kita, dan memberi minuman kepada binatang-binatang ternak kita." Nabi Hud berkata kepada mereka, "Itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang membawa angin samun, yang akan membinasakan kamu semuanya. Angin yang penuh dengan azab yang amat pedih." Kemudian mulailah angin berembus dengan dahsyat. Binatang-binatang ternak mereka berhamburan keluar dan terbang di bawah angin. Begitu pula semua benda milik mereka. Gunung-gunung pun menjadi hancur. Mulailah kaum Ad merasa takut dan berlarian ke sana kemari untuk mencari perlindungan. Mereka masuk ke rumah masing-masing. Selama 8 hari 7 malam angin siksaan itu bertiup hebat, sehingga kaum Ad roboh, bergelimpangan dan mati seperti pohon-pohon yang tumbang. Alhamdulillah, akhirnya kisah Nabi Hud selesai. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang para nabi dan rasul, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Nanti kita jumpa lagi di kisah-kisah nabi berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Itu datang dari saya, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat malam, selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.